ton dikon o Jesus patol has hatamni asasonan rohaku unang say ganggui rohakinon kau hoton dikon naing tumangi hon-ho Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk pada hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 4 ayat 34. Saya bacakan demikian. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nebukadnezar adalah seorang raja yang sombong. Dia memegahkan dirinya atas segala yang dia anggap menjadi keberhasilan di dalam hidupnya. Dia benar-benar menyombongkan bahwa segala apa yang telah dia capai itu dianggapnya hanyalah karena kehebatannya, karena kekuasaannya, dan karena kebesarannya. Tentu hal ini adalah sesuatu yang tidak baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah dengan kesombongannya itu. Berarti dia meniadakan Allah di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan benar-benar dia hindarkan karena dia memuja dirinya dengan begitu besar. Saudara-saudara, akibat kesombongannya ini Tuhan menghukumnya, di mana Tuhan menghalau Nebukadnezar dari tengah-tengah manusia dan membuatnya tinggal di antara binatang-binatang. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kecenderungan negatif atas keberhasilan dan atas kesuksesan yang telah kita capai bisa terjadi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah kita capai. Dan tidak mustahil
kita bisa juga jatuh ke dalam kesombongan, melupakan Tuhan, sebagaimana Nebukadnezar tadi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hatilah bahwa kesombongan akan meruntuhkan keberhasilan kita. Hati-hatilah bahwa kesombongan akan menghancurkan kesuksesan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Sebuah keberhasilan akan menjadi jerat ketika kita melupakan Tuhan di dalam segala apa yang telah kita capai, yang telah kita peroleh itu, apabila kita membanggakan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kita diajak dan diingatkan bahwa keberhasilan dan kesuksesan semestinya menjadikan kita semakin rendah hati di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Amsal Sulaiman 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa dan sebesar apa dan setinggi apapun keberhasilan dan kesuksesan yang telah kita capai, hendaknya itu kita terima dan kita hidupi dengan rendah hati, supaya mendatangkan sukacita, berguna bagi diri kita, berguna bagi orang lain, dan kita menjadi disukai oleh Tuhan. Keberhasilan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan jatuh ke dalam kesombongan untuk segala keberhasilan dan kesuksesan yang kami capai. Tapi tuntunlah kami Tuhan, agar kami benar-benar rendah hati, agar tidak mengalami kehancuran di tengah-tengah kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati, tuntunlah kami untuk mensyukuri segala sesuatu keberhasilan kami hanya di dalam nama-Mu saja, dan karena penyertaan-Mu, pertolongan-Mu kepada kami. Amin. Yesus saat Tuhan mai roh hakinon dohot tondikon nang tumangihon so